yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada saat ini, khususnya kau yang ada di Singapura, bilang kau sedang bekerja di rumah tapi terhubung dengan ibadah ini, bilang kau sedang off day dan juga terhubung dengan ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang menghampirimu, mengucap syukur, berterima kasih sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan telah sertai kami di sepanjang minggu yang berlalu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terkhusus kami ada di dalam hari Sabat-Mu, dan kami ada di dalam ibadah kami. Seberapapun kami yang bisa menyaksikan ini secara live streaming, Tuhan berkati. Bahkan juga nanti bila sebentar video live streaming ini diputar ulang, Tuhan memberkati kami semua. Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan Engkau lewat pemberitaan sabda-Mu. Berbicaralah Bapa, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita ada di minggu yang keempat, tanggal 25 Oktober 2020. Minggu yang terakhir di bulan Oktober. Dan nanti ibadah minggu berikutnya kita sudah ada di bulan November. Wow, waktu berjalan begitu cepatnya. Pepatah Inggris berkata, "Time flies like an arrow." Betul nggak itu, Pak dosen bahasa Inggris Alex? Yes. Ada Alex di tengah-tengah kita. Ya, pepatah berkata, "Time flies like an arrow." Waktu berlalu begitu cepatnya. Dan hari ini saya mau mengajak kita masuk dalam sebuah perenungan. Di sepanjang Januari sampai Oktober hari ini 25. Sudahkah kita benar-benar menjadi seorang Kristen, menjadi seorang percaya yang benar-benar menjadi berkat? Karenanya pada siang hari ini tema khotbah kita adalah, saya ambil dengan judul kitab yang ke-67. Tadi malam saya sudah upload di YouTube, tapi hari ini saya mau mengkomplitkannya, memperlengkapinya. Dan saya berdoa ini khususnya bermuara kepada jemaat Gereja Bethel Indonesia, Miracle Service Singapura, jemaat bisa. Tahukah jemaat jumlah kitab dalam Alkitab? Harus tahu, karena itu adalah basic. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Sehingga Alkitab itu berjumlah 66 kitab. Dan hari ini kita mau deklarasikan, aku, kamu, dan kita semua adalah kitab yang ke-67 daripada Alkitab. How come? Kenapa bisa? Masa sih kita mau nambah-nambahin Alkitab? No, saya tidak menambah-nambahin Alkitab. Karena Wahyu bilang terkutuk siapa yang menambah, siapa yang mengurangi. Tapi saya mau membuat sebuah istilah, bahwasanya kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita orang percaya yang benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu menjadikan kita kitab yang ke-67 daripada Alkitab. The most important thing adalah, sebagai orang percaya hari-hari ini atau selama ini, sudahkah kita bergaul karib dengan Alkitab kita? Once again, sekali lagi, sebagai orang percaya, sudahkah kita bergaul karib dengan Alkitab kita? Gemarkah kita membaca Alkitab? Sukakah kita membaca Alkitab? That is the question. Otherwise, jika tidak, orang lain pun, dunia sekitar kita pun malas membaca kita. Dalam tanda petik, dunia sekitar kita, orang sekitar kita pun malas baca kita. Lah, wong kita aja malas baca Alkitab kita. Lalu apa dasarnya? Weh papi,
Masa kita kitab yang ke-67? Wah, gimana nih Pak Gembala, Pak Pendeta? Ada dasar Alkitabnya. Dasar Alkitabnya, mari kita buka Matius 5. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jemaat harusnya masih ingat 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu Pendeta Perius juga berbicara tentang garam. Bagaimana garam pada masa zaman orang Yahudi. Semoga masih ingat. Kita lanjut. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus berkata, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Kita ini adalah surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh orang. Tapi saya istilahkan, kita adalah kitab yang ke-67. Kenapa kitab? Karena di dalam kitab-kitab sebanyak 66 kitab di dalam Alkitab, di sini terangkum semua rahasia kehidupan. Rahasia kehidupan Alfa dan Omega, rahasia kehidupan dari Kejadian sampai Wahyu, rahasia kehidupan yang mengatakan bahwasanya segala sesuatunya di atas muka bumi ini harus kita selesaikan, barulah Kristus akan datang kali yang kedua. Ingat baik-baik, kita tetap ada dalam situasi pandemi. Pandemi COVID-19. Kita masih ada di pandemi itu. Ketika kita masih ada di pandemi itu, Tuhan juga berkata, ketika dunia semakin tidak baik, maka disitulah sebenarnya ada sebuah momentum, ada sebuah peluang kita melakukan penuaian jiwa besar-besaran. Nah, harvest penuaian itu kita sangat percaya. Bahkan hari-hari ini semakin banyak orang yang dimenangkan. Ketika kita hari ini berada dalam situasi bahwasanya kita adalah orang-orang percaya, kita harus tahu kita ini adalah harus menjadi garam dan terang sebagaimana dikatakan di Matius 5 13 sampai 16. Persoalan gereja hari ini, persoalan orang percaya hari ini adalah mereka terkadang lupa status mereka. Mereka lupa akan status mereka. Mereka lupa akan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai eksekutor daripada amanat agung. Seorang teman saya hamba Tuhan dalam sebuah grup WAG berkata, DNA gereja itu cuma ada 2. Amanat agung atau mamon. Di mana kita mau pilih? Tapi ketika kita berada dalam posisi sebagai kitab yang ke-67. Tahukah jemaat, sebelum ada Android, sebelum ada electronic book, perpustakaan maksud saya. Perpustakaan adalah salah satu tempat idola, tempat favorit orang untuk berkunjung. Karena di perpustakaan semua ilmu tersedia dalam bentuk buku. Hari ini saya mau tegaskan para jemaat Tuhan. Ingat, ketika Rasul Paulus berkata, kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang.
Mari kita mulai hidup kita dengan gemar membaca Alkitab. Karena kenapa? Secara tidak langsung ketika engkau gemar membaca Alkitab. Saya sudah beberapa kali memberikan contoh. Ketika sebuah karung diisi dengan mangga, lalu karung itu menjadi penuh, diikat, kemudian ditindis dengan beban yang berat. Pastilah mangga yang di dalam itu akan menjadi benyek atau hancur. Tapi yang keluar itu tetap mangga walaupun dia bentuknya cairan. Saya terlalu percaya ketika kita gemar membaca Alkitab, dengar baik-baik jemaat Tuhan. Engkau memberikan asupan firman hari demi hari ke dalam hidupmu. Dan ketika masalah datang, ketika persoalan datang, ketika badai kehidupan datang, engkau tidak akan pernah mengumpat, apalagi mencaci maki, apalagi mengeluarkan sumpah serapah atas hidup yang kau alami. Tapi yang akan keluar dari dalam hidupmu juga adalah firman. Ketika engkau gemar membaca Alkitab, tanpa engkau sadari, proteksi surga turun atasmu. Karena lewat pembacaan firman Tuhan itu, engkau tanpa kau sadari mulai menjaga kekudusan hidupmu. Engkau mulai berkata tidak terhadap dosa, tidak terhadap kompromi. Dan satu kerinduan saya mulai hari ini, ketika kita menjadi kitab yang ke-67 daripada Alkitab, kita akan meramaikan, kita akan mengisi, kita akan memposting, kita akan mengupload media-media sosial kita dengan berkat. Tidak ada lagi sumpah serapah di situ, tidak ada lagi umpatan caci maki di situ, sebab kita sebagai gereja gemar membaca Alkitab. Dan tahukah jemaat, sebenarnya sejak di perjanjian lama pun kita sudah ditetapkan menjadi kitab yang ke-67 menurut istilah saya yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Mari kita lihat statement daripada Rasul Paulus di 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 2 berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Luar biasa. Kita ini surat Kristus yang terbuka. Tapi bisakah kita disebut surat Kristus terbuka? Bila kita lewat media sosial yang kita punya, kita mengeluarkan yang tidak baik. Tapi mari perhatikan, sejak perjanjian lama, kita sudah ditetapkan. Dan biarlah kita menjadi orang yang ditetapkan itu. Jangan sampai terlewatkan. Yesaya 43. Sebentar. Yesaya 43 ya. Yesaya 43 ayat 10 berkata, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Yesaya berkata kita adalah saksi-saksinya Allah. Rasul Paulus berkata kita adalah surat Kristus yang terbuka. Dan hari ini kita berkata sebagai jemaat Gereja Bethel Indonesia Miracle Service, Jemaat Bisan Singapura, kita adalah kitab yang ke-67 dari Alkitab. Itu dahsyat dan luar biasa. Dan saya mau mulai hari ini kita mengupgrade kita sebagai benar-benar kitab yang ke-67. Kesukaan kita, kegirangan kita adalah menggunakan media sosial.
sesudah seharian bekerja, sesudah seharian mungkin mendapatkan veto dan komplain daripada bos, daripada employer. Tapi biarlah ketika kita kemudian istirahat, kita bisa masuk di media sosial, kita ingat kitab yang ke-67 daripada Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat siang ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus sendiri mengajar setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.